Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Susyung Rudi. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara kita Daily Mindfulness ya, yang dibawakan oleh Susyung Rudi dengan topik bersahabat dengan organ lambung ya, berkaitan dengan tradisional Chinese medicine ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan latihan nafas dulu ya. Kembung, kempis, kembung, kempis ya. Nah, kira-kira kita akan latihan eee, selama 5 menit ya. Nah, seperti yang terakhir Sesiung Hengki bilang, kita masing-masing menghitung sendiri atau mengatur sendiri panjang pendeknya nafas kita. Nah, saya akan pasang timer untuk 5 menit ya. Tarik nafas, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempiskan. Oke, kita akan mulai bersama-sama ya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan melalui berlatih nafas bersama-sama. Kembung, kempis. Tarik nafas, rileks. Rileks. Rileks.
Oke teman-teman, gimana latihan nafasnya? Semoga bisa dinikmati ya. Eh, Senang sekali kita bisa ketemu lagi di hari Rabu sore atau malam ini ya. Dan kangen juga kepada Sisyung Rudi yang sudah bersedia membimbing kita dengan traditional Chinese medicine-nya ya. Yang kali ini judulnya adalah bersahabat dengan organ lambung. Silakan Sisyung Rudi, sudah bisa di-share screen-nya juga? Baik, terima kasih Ibu Hileng. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini udah keberapa ya? Kita sudah cukup banyak bicara TCM. Kali ini kita masuk lebih dalam. Jadi nanti kalau ada istilah-istilah itu terkait dengan TCM ya, lidah, nadi, itu mudah-mudahan udah bisa nyambung. Ada masalah defisien, ekses sudah mulai bisa dipahami. Di sini juga hadir teman-teman saya dari Dharma Husada atau Traditional Chinese Medicine. Ini bahasannya tidak sedalam di bangku kuliah tentunya ya. Jadi eh, nanti kita bisa saling menyesuaikan saja. Tujuan dari paparan ini adalah memberikan pemahaman kita lebih luas terkait bagaimana kita bisa bersahabat secara mindful dengan organ tubuh kita. Baik, kita akan mulai share screen ya Bu. Izin boleh di close dulu yang Ibu? Oh, Ya, oke. Udah. sudah ternyata bisa Bu. Baik, kelihatan gambarnya ya. Kelihatan cuma belum diperbesar ya. Sudah kelihatan? Sudah. Baik, judulnya adalah bersahabat dengan organ lambung. Nanti bahasan di sini bukan ke secara konvensional, tapi dari sisi atau bukan dari sisi barat, tapi lebih dari sisi ke Chinese medicine. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, apakah pernah mengalami rasa nyeri lambung nggak? Kita langsung interaktif saja ya. Pernah nggak yang mengalami nyeri lambung? Pernah Sesiong. Pernah ya. Gimana Sering nggak kalau Sucia Mary? Hah? Sering nggak? sering nggak? Sering nyeri, kadang-kadang sampai sesak. Oh, oke. Sampai sesak. Ya kadang-kadang sampai ke mulut, jadi mulutnya rasanya pahit gitu loh. Oh, sampai mulut rasanya pahit. Iya. Wah, baik. Ini sangat menarik nanti untuk kita bahas bersama ya. Baik. Pantesan Mas, Sucia sudah Mary sadar? daftar nomor 1 nih hari ini. Baik, saya catatan dulu ya, Cemeri ya. Sering sampai sesak ya. Sudah berapa lama itu si Cemeri? Udah lama sih Sesiong, tapi saya diamin aja, cuman minum polisilen gitu aja. Jamin ya, dikasih polis. Baik. Teman-teman yang lain gimana nih? Pernah mengalami nyeri lambung nggak? Atau kita kembali ke si Cemeri deh. Pemicunya biasanya apa? Kadang kalau saya suka makan pedas. Nah, satu udah ketahuan ya. Makan pedas. Terus makan apa lagi? Terus kadang kalau saya lagi nggak enak, saya suka dorong sama kayak minum air putih banyak, rasanya kembung banget, Sesiong. Pedas. Minum air putih malah kembung ya. Iya. Baik. Mereda nggak setelah minum air putih? Kenapa? Agak reda tapi nyeri lambungnya. Agak reda tapi Agak kembung reda. banget. Malah kembung. Mungkin kebanyakan minum airnya ya. Uh, Biasanya saya cuma segelas Sesiong air hangat. Segelas aja bikin juga. Iya, kembung banget. Nggak enak gitu. Hmm, baik, kita lanjut lagi Yang ya. lain ada pengalaman lain nggak teman-teman yang lain? Nah itu, mungkin Ibu juga pernah nggak nyeri lambung nih?
Saya enggak ya. Enggak ya, wow, lebih takut. Karena orang bilang lebih baik sakit gigi daripada nyeri lambung. Oh bukan, itu sakit hati. Belum pernah aja ngerasain sakit gigi ya. Lebih sakit sebetulnya. Baik yang Teman lain lain ada gimana? yang mau sharing? Ya, ada yang pernah mengalami nyeri lambung nggak nih? Mungkin agak beda-beda dengan si Mary. Benar. Pernah Sesuai sih, biasanya. Batuknya udah sembuh. Apakah lambungnya bagaimana, Sesiung Widodo? kalau agak telat makan aja, terutama kalau telat sarapan. Nah, itu dia ya, telat makan, telat sarapan. Apa rasanya mual atau bagaimana? Kayak apa ya, agak melilit gitu loh. Melilit. Hmm. Lebih ke kelaparan ya, bukan sakit lambung ya. Iya bisa jadi ya. Benar kayaknya. Tapi Karena memang telat makan juga bisa memicu untuk nyeri lambung. ya, Ya, gimana yang lain? Nah, sorry, sesuai itu berarti penanganannya kalau begitu langsung sarapan, setelah sarapan hilang nyerinya. ya biasanya sarapan yang enteng aja, jadi nggak yang berat-berat Ya, gitu. makanan yang ringan-ringan aja ya. Ya, Baik. Ada lagi yang lain selain yang suka makanan pedas, ada yang makan asam juga, makan rujak setelah itu perutnya mungkin kurang enak, atau makan soto dikasih jeruknya banyak sekali sampai asam, atau dikasih cuka ya setelah makan pempek misalnya. Kalau Saya minum boleh, Siapa tapi ini? Boleh, boleh. boleh. Saya sih, bukan saya, suami saya. Jadi bukan pengalaman pribadi saya. Suami saya itu kalau makan mie gitu ya, saya Hmm. terutama Indomie, itu biasanya kembung. Nah, terus kalau itu malam misalnya minum kopi atau apa itu, kembungnya itu kayak naik ke ini, ke tenggorokan gitu. Jadi nggak bisa tidur, harus pakai bantal yang tinggi gitu, kayak GERD gitu. Hmm. Terus jadi kalau pas makan yang nggak pas gitu, misalnya kadang pedas bisa, kadang enggak gitu ya, suka kambuh begitu. Ya, 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 ya. Mm-mm. Baik, jadi kalau seperti GERD ya, setelah minum kopi atau makan Indomie, ada tuh Atau roti, roti, roti juga ya, roti tertentu juga bisa begitu. roti tertentu. Ya, kan Indomie misalnya saya. kayak bretok gitu kan, Oh, yang pakai pengembang terlalu banyak kayaknya hmm. gitu. Itu alergi bukan ya, Syung Rudi? Memang bisa juga pemicunya. Ada orang-orang yang memang seperti itu, Bu. Ada juga yang seperti tahan pedas, ada juga yang memang nggak tahan dengan jenis kayak roti-roti tertentu. Baik, kita mulai ya. Terima kasih nih atas opininya. Kenapa kita bicara demikian? Sebetulnya penyakit asam lambung itu banyak sekali ya. Jadi setelah disurvei ini eh, di dunia 1,8 sampai 2,1 juta orang setiap tahun menderita penyakit asam lambung. Kemudian kalau dari potensi 60% orang dewasa itu berpotensi asam lambung. Kemudian asam lambung di Indonesia itu 100.000 jiwa ya per 100, ini apa nih? Jadi bahkan ada tingkat kematian 0,5% dan meninggal 41 jiwa per tahun. Jadi nggak main-main ya sebetulnya di asam lambung ini. Kemudian juga dari sisi penyakit terbanyak, mungkin bisa dicek di Cici Hospital atau di Cengkareng, ya. Ini merupakan penyakit terbanyak yang menyebabkan pasien berobat rawat jalan ya. Jadi cukup tinggi. Nah, Indonesia sendiri dengan tingkat asam lambung pertama di dunia. Jadi Indonesia
diikuti Kanada, China, Prancis, Inggris, dan lain sebagainya. Jadi lumayan banyak ya angkanya, dan kita memang harus cukup berwaspada terkait asam lambung ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tema yang mau kita bahas hari ini adalah terkait dengan apakah, tulisnya salah nih, apakah kita bersahabat dengan lambung kita? Ayo, sudahkah kita bersahabat? Nah, jadi kalau kita sahabat, tentu kita memperlakukan lambung seperti sahabat ya. Gimana memperlakukan lambung seperti sahabat? Kita sayangi lambungnya, kita jaga lambungnya. Setuju nggak? Setuju. Ya, jadi lambung kan bagian dari kita. Kita setiap hari berurusan dengan lambung. Lambung bekerja, tidak pernah bisa dibilang nggak mengeluh ya, terus-terusan. Kita mau makan ini, makan itu, kita sendiri kurang peka terhadap lambung yang bekerja setiap hari. Nah, sekarang hari kita bersahabat dengan lambung, tadi banyak nih cerita nih. Si Cemeri ya, suka makanan pedas misalnya. Kemudian dari Sesiung Widodo yang suka telat makan, atau misalnya si Asri suaminya yang kalau makan kopi ya, minum kopi atau roti-roti tertentu atau makan mie instan menimbulkan sakit lambung. Nah, sebetulnya memang benar ya, jadi bahwa pola makan itu menjadi catatan penting nih untuk di lambung. Jadi di antara kita suka makanan pedas. Kalau nggak makan pedas, rasanya nggak puas, nggak tepat, kalau nggak makan sampai gitu, rasanya nggak serak ya, kayaknya belum makan. Kalau sambelnya nggak banyak, kayaknya kok makannya hambar-hambar aja ya. Nah, sebetulnya bukan cuma sambal, bukan cuma pedas, tapi juga yang lain yang sifatnya asam ya. Misalnya asam itu ya lebih ke cuka ya, kemudian juga rasa asam itu sendiri dari buah-buahan mentah misalnya, mangga muda, misalnya rujak-rujakan ya. Tapi bukan cuma dari sumber seperti itu, tapi yang sering kali kita abaikan, kopi misalnya, kafein ya, sumber-sumber kafein. Bukan cuma kopi, tapi juga coklat di dalamnya. Soda ya, soda itu apa sih namanya? Soft drink ya. Kemudian, tapi ingat loh, banyak vitamin-vitamin juga yang menggunakan soda. Jadi tablet ditemplungin ke air, dia lubuk-lubuk itu juga ada sodanya ya. Jadi hati-hati, itu bisa menimbulkan dampak kepada tubuh kita. Termasuk juga teh. Kalau teh kita kadang-kadang pengennya kental banget ya, seperti itu juga sebetulnya nggak baik ya. Kemudian kalau memang sakit lambungnya sudah cukup parah, bahkan susu saja bisa juga memicu asam lambung meningkat lebih tinggi. Kemudian juga kelompok susu itu ada yogurt di situ, kemudian juga ada es krim, wah enak nih, keju ya, itu juga termasuk yang juga bisa memicu masalah sakit lambung. Kemudian obat-obatan, nah Bapak Ibu sekalian, kalau ada dokter di sini nanti saya minta revisinya ya, tapi yang jelas bahwa obat-obatan yang sifatnya painkiller itu juga berpotensi untuk menimbulkan luka pada lambung ya. Painkiller atau pereda nyeri ini banyak sekali jenisnya ya, dari misalnya asam metamat, paracetamol, ibuprofen ya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya. Hubungannya dengan terkait nyeri, nah memang agak susah juga nih. Nyeri dari mulai sakit kepala, sakit badan, sakit dengkul, kita minum obat pereda nyeri, dan secara jangka panjang itu juga bisa membuat nyeri pada lambung ya. Dan kembali lagi ke makan. Sebetulnya makan itu bukan juga masalah di makan minumnya, tapi juga cara makan. Nah, misalnya dari mulai, sudahkah kita makan teratur kayak Sesiung Widodo tadi sampaikan ya. Aduh, kalau telat makan bisa sakit lambung. Sebetulnya pikiran kita itu sudah punya sistem otomatis. Kalau misalnya kita biasa makan pagi, sarapan pagi, ya kita sarapan pagi ya jam berapa
kita follow gitu ya Pak. Jadi jam 7 jam 8 kita sarapan pagi, kemudian juga jam 12 siang kita makan siang, kemudian jam 6 atau jam 7 malam kita makan malam, itu kita ikutin gitu ya. Tentu dengan jumlah yang banyak, jumlah yang kita atur supaya tetap sehat untuk tubuh. Nah, ketika kita lalai dengan misalnya kita lagi ribet deh, pagi ini nggak sarapan, tahu-tahu jam 3 sore baru makan. Nah, itu pola juga yang tidak sehat, sehingga lambung kan misalnya setiap katakanlah jam 8 pagi kita biasa sarapan pagi, maka secara otomatis dia mengeluarkan asam lambung. Nah, asam lambungnya sendiri nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, akibatnya dia mengganggu dirinya sendiri, ya. Seperti itulah kira-kira. Kemudian juga bukan cuma masalah pola makannya, tapi juga cara makannya. Cara makannya itu dari mulai orang bilang kalau makan tuh pelan-pelan. Jadi bukan makan telan ya. Jadi dalam tempo 3 menit, 5 menit selesai gitu makan siang. Kasihan lambungnya ya. Jadi kita betul-betul gimana kita mau bersahabat dengan lambung, ya pastikan kita mengunyah dengan baik ya. Berapa kali itu ya saya lupa harus mengunyah berapa kali, tapi tidak seperti itulah. Kira-kira kita pastikan enzim kita, air liur kita betul-betul melumatkan si makanan sehingga kerja lambung juga menjadi lebih ringan. Kira-kira seperti itu. Pastikan tidak terlalu keras ya, tidak gede-gede, jadi benar-benar meskipun nasi ya kita lumat sampai halus. Nah, yang nggak kalah pentingnya dari ini semua adalah masalah mental, masalah mind, masalah yang kita bahas ini dari sejak pertemuan pertama kelas ini, grup ini adalah tentang mindfulness. Kita perlu menjaga terus pikiran kita nggak boleh terlalu stres, marah, benci, kesel, jengkel, dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Jadi kalau kita sederhananya ya, kalau kita misalnya lagi kesel, atau kita lagi marah kan sampai kayak, pernah seperti itu nggak? Saking emosinya. Ya, sebetulnya ketika kita, kenapa sampai begitu? Karena asam lambung kita naik, gasnya keluar tuh. Ya. Jadi dengan demikian kondisi itu membuat asam lambung juga menjadi tinggi. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian, nah ini yang sering kali banyak sekali orang yang bertanya, obat apa sih yang paling bagus? Waduh, kalau tanya dokter, tanya siapapun, agak susah jawabnya ya, karena memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tetapi kalau saya, orang tanya obat apa yang paling bagus, sebetulnya jawabannya adalah yang paling dua tadi. Pola makan kita, ya, minumnya, obat, tentu juga kita bagaimana kondisi mental kita, itu obatnya. Jadi nggak kemana-mana. Kira-kira setuju nggak? Setuju saja. Oke ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, saya kasih gambar screen seperti ini. Coba deh, Bapak Ibu sekalian, yang pernah mengalami sakit lambung, kita bayangkan kembali bagaimana rasa sakitnya. Enak nggak? Nyaman nggak? Ya, coba teman-teman pastikan melihat gambar ini ya. Rasakan kapan kali terakhir kita merasa nyeri lambung, sakit lambung, GERD, apapun itu namanya, rasakan ketidaknyamanannya. Kerasa nggak? Kerasa ya. Mau nggak kita seperti ini? Enggak. Nggak mau ya? Oke. Iya. Kalau begitu, kalau misalnya kita tidak mau seperti ini, poin-poin yang menjadi penting tadi adalah bagaimana kita menjaga pola makan, termasuk cara makannya, jam makannya, ya kemudian juga tadi masalah kita perhatikan kalau kita mengkonsumsi obat, usahakan sedapat mungkin tidak mengkonsumsi painkiller. Kemudian yang ketiga juga hindari stres, sehingga kita gimana terjadi? Nah, lambungnya menjadi sehat. Bayangkan seolah-olah lambung kita sekarang untuk Mary, Sun Widodo, kemudian juga mungkin siapapun yang sedang sakit lambung, bayangkan sekarang lambungnya sedang tersenyum, senang, sehat, bahagia, ya kita pancarkan kasih sayang kita sambil kita elus-elus area
lambung kita ya. Sampaikan terima kasih, kamu sehat, kuat, bahagia. Yuk sama-sama yuk. Ya, boleh pegang area lambungnya, sudah tahu ya lokasi lambung ya. Kamu sehat, kamu kuat, kamu bahagia. Terima kasih lambung, terima kasih, terima kasih. Rasakan seolah-olah lambungnya seperti dalam gambar ini sedang tersenyum kepada kita. Gimana? Lebih enak? Baik, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah flow dari bagaimana proses makanan masuk ke dalam tubuh lewat versi Chinese medicine ya. Jadi makanan atau minuman masuk ke area lambung, kemudian dari lambung ini diolah ke area bagian halus, masuk diolah oleh limpa dan ditransformasikan menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada bagian yang kasar atau bagian yang keruh masuk ke usus kecil, ya. Kemudian juga nanti dipisah bagian yang jernih, bagian yang keruh terus masuk ke usus besar dan dikeluarkan menjadi fases atau BAB kita. Nah, sementara yang air, ya itu kembali disebarkan, ya. Seperti ini kira-kira proses dalam Chinese medicine, ya. Nah, ini penjelasan secara detailnya. Jadi lambung itu bertanggung jawab menerima dan menguraikan dekomposisi makanan minuman. Oleh karena itu lambung juga dijuluki sebagai samudra qi xie, makanan minuman. Makanan minuman masuk ke mulut lewat lambung, kemudian diuraikan atau dekomposisi agar dapat dicerna lebih lanjut oleh usus kecil. Makanan minuman dapat dibagi dua bagian, yang jernih atau sari halus atau qi disalurkan ke atas untuk ditransformasikan oleh limpa, diubah menjadi zat gizi. Sedangkan bagian yang keruh atau ampas makanan disalurkan ke usus kecil. Nah, ini yang disebut sebagai qingcuo, diturunkan yang keruh. Jika fungsi qingcuo lambung terganggu, dapat timbul mual muntah. Nah, ini tadi yang seperti yang dialami oleh suaminya dari Seci Asri ya. Jadi jika ini terganggu, timbul mual muntah atau disebut qi lambung membalik ke atas. Atau kemudian lambung sebagai organ fu yang bersifat yang, kemarin udah jelasin ya, ada organ Chang, ada organ Fu nih. Yin Yang kan udah dibahas juga. Nah, ini sifatnya adalah menyukai lembab dan membenci kering. Jadi memang posisi harus lembab ya. Kemudian jika lambung perlu lingkungan lembab agar sehat fungsinya. Jika yang qi atau panas berlebih, itu lambung bisa menjadi kering sehingga dapat terjadi mulut yang kering, haus, dan suka minum. Ini kalau terjadi kekeringan. Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian tadi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa bagaimana kita menjaga lambung tetap baik, ya tentu. Supaya lambungnya lembab gimana, Syung? Sorry apa? Supaya lambungnya lembab. Supaya lambungnya, nanti sebentar ya. Baik, ini yang tadi ini ya, sebenarnya menjawab juga kondisi ini, bahwa kita ada diet yang harus dilakukan, yaitu meliputi jenis dan kualitas makanan. Termasuk juga di dalamnya ada keteraturan waktu makan, ya sesuai metodo dan kondisi waktu makan. Kemudian juga harus menjaga emosi seperti tadi disampaikan di awal, dan juga keadaan cuaca nih. Kalau di Chinese medicine kita juga cuaca sangat berpengaruh terhadap kondisi lambung. Nah, kemudian detail mengenai permasalahan-permasalahan di lambung di dalam Chinese medicine itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang bentuknya defisien atau kekurangan, ada yang bentuknya ekses atau berlebih. Nah, untuk yang defisien itu dimulai dari defisiensi qi lambung, kemudian lambung defisien dan dingin, defisiensi yin lambung. Ya, kemudian bentuk eksesnya ada
api lambung atau dahak api, lambung berbalik ke atas, kemudian retensi makanan dalam lambung, dan juga stagnasi darah dalam lambung. Baik, kita lihat satu persatu ya, teman-teman. Nah, ini dia. Coba masing-masing perhatikan apakah saya masuk dalam golongan yang mana ya. Baik, untuk defisiensi lambung, gejala klinisnya adalah rasa tidak enak di area epigastrium. Epigastrium itu lambung bagian atas ya. Jadi apa ya, kayak begah gitu ya. Rasa tidak enak di area epigastrium, nafsu makan hilang, indera pengecap hilang, kemudian BAB-nya lembek, terjadi kelelahan terutama pada pagi hari, tungkai lemah. Nah, ini apakah kita mengalami hal ini? Kemudian perhatikan juga lidah, kita udah bahas di awal-awal ya, lidahnya pucat nggak? Nah, nadi ya, nadi perhatikan daerah sisi kanan, daerah kuan, ada yang masih ingat nggak kuan itu di mana? Ya, di tengah ya, cen kuan, kuannya di tengah. Kuan itu karena mewakili organ limpa lambung ya. Jadi perhatikan hal ini. Kemudian etiologinya ya, penyebab utama kelainan lambung yang defisiensi lambung ini adalah makanan. Nah, kemudian diet yang kurang nilai gizi dan proteinnya, atau makan makanan atau karena diet yang terlalu ketat. Aduh, saya nggak mau gemuk, saya nggak mau makan ini, kurangin, akhirnya makannya terlalu sedikit atau bahkan tidak makan ya. Kemudian jenis ini dapat pola timbul karena juga penyakit menahun yang melemahkan tubuh secara menyeluruh. Jadi buat orang-orang yang sudah sakit lama bisa juga terjadi hal seperti ini. Kemudian tubuh akan berkurang, dengan demikian timbul pada pola defisiensi lambung. Ada yang seperti ini nggak? Aman ya? Baik, kita ke nggak ngerti ini si lambung tuh jadi gimana ya? baik. Gini, jadi Bagaimana kita tahu ada si lambung gitu terganggu atau gimana gitu? Waduh, saya mesti bongkar catatan lama nih. Jadi di tubuh itu ada yang namanya Qi, ada yang namanya Xie, ada yang namanya Shen ya. Jadi di level Qi itu seperti kayak energi yang mengalir di tubuh ya. Level berikutnya Xie atau darah, level berikutnya adalah Shen. Jadi kalau misalnya kondisi tubuh terpapar suatu penyakit, biasanya yang pertama terkena adalah Qi-nya. Kondisinya biasanya orangnya kelihatan lelah ya untuk Qi itu. Jadi misalnya kayak orang masuk angin itu pertama itu yang terkena Qi-nya dulu. Lemah, letih, lesu, lunglai, nah itu biasanya akibat dari Qi yang defisien. Tapi kalau Qi-nya tidak defisien, artinya Qi-nya normal, itu seger-seger aja orangnya. Kira-kira seperti itu, Bu. Energi lah gitu ya. Ya, bisa dibilang energi ya. Baik, kita lanjut ya. Kalau si lambung, jadi energi lambung gimana kita tahunya ya? Nah, ini jadi bisa dibilang gini ya, ini boleh disebut sebagai istilah saja, sehingga kita tidak. Nanti sebetulnya saya ada waktu di beberapa kali di pertemuan awal ada satu kriteria bagaimana kita menentukan apakah Qi kita ekses atau defisien, kemudian Xi-nya ekses atau defisien. Pernah nanti kalau perlu kita ada kelas seperti itu lagi ya Bu ya. Soalnya bahasannya mengenai Qi atau Xie itu cukup banyak. Enggak, ini khususnya karena di lambung. Jadi maksudnya kalau kita kan bisa ngerasa ini ya, kalau kita lagi letih, lesu, itu kayaknya oh ya, Qi-nya mungkin lagi turun energinya ya. Tapi kalau Qi lambung, gimana taunya ya? Nah ini Bu, coba kita baca lagi bahwa ada gejala klinis yang kita rasakan. Ada tidak enak di daerah epigastrium. Epigastrum itu di mana? Epigastrium itu di lambung bagian atas. Di sini nih, epigastrium. Kemudian ada nafsu makan yang hilang. Kemudian juga jadi nggak enak makan, itu males mau makan ya Bu ya.
yang pokoknya berkaitan dengan lambung nggak enak itu Benar, berarti benar Bu. Qi-nya lagi Nah, gitu defisien. Qi lambungnya sendiri ya lagi defisien. Betul, betul. Jadi ingat ya, untuk defisiensi Qi lambung udah mulai nafsu makan hilang, itu berarti ada penurunan di Qi lambung itu sendiri. Kemudian kalau mau lihat fisik lebih jelas, di lidahnya sendiri kondisinya pucat. Jadi otot lidahnya atau lapisannya itu pucat, tidak merah atau pink, lebih cenderung putih atau pucat. Kemudian nadinya kosong. Kosong itu ya nggak ada di area kuan kanan. Yang kemarin kita udah sempat latihan nadi ya. Kayaknya memang bener harus ada kelas ini deh Bu. Kelas Offline. workshop. Baik, kita lanjut ya. Soalnya waktunya terus berjalan nih. Kemudian ada efisiensi dan dingin. Nah ini ya, tadi kan kita bicara tentang ini lebih ke arah epigastriumnya terasa kurang enak, tapi setelah buang air besar. Jadi setelah buang air besar kan biasanya plong ya. Ini kok lagi masih nggak enak di area epigastrium. Nah kemudian kalau ditekan enak atau rasa tidak enaknya berkurang. Karena nanti ada kita yang ditekan itu menolak, sakit. Kalau ini karena ini defisien, begitu ditekan maka ada rasanya menjadi lebih nyaman atau tidak enaknya berkurang. Kemudian lebih menyukai makanan atau minuman yang hangat, dan juga si orang yang mengalami lambung defisiensi dan dingin ini memuntahkan cairan yang jernih, tidak haus, tungkai itu kaki tangan ya, dingin dan juga ada kelelahan. Nah, kalau tadi lidahnya lebih ke pucat saja, ini ada bengkak di lidah. Nah, di dalam terutama pada kuan kanan. Kemudian kenapa ini terjadi adalah dari makanan yang kurang bergizi karena protein kurang, juga karena terlalu banyak makanan mentah atau dingin. Misalnya suka makanan lalap-lalapan ya, kalau apalagi malam hari ya. Kemudian karedok misalnya, salad-salad, betul memang bagus ya, tetapi kalau setiap hari orang makan salad atau makan karedok itu juga biasanya bermasalah. Saya pernah ada satu klien juga seperti itu. Kenapa? Ternyata dia memang setiap hari makannya karena mau diet, dia makannya setiap hari salad saja, sehingga menimbulkan lambung defisien. Kurang Kemudian protein ya, bagaimana Bu? kurang protein ya. Ya, di satu pihak juga memang di satu pihak kurang protein, tapi juga dingin yang berlebihan ini membuat lambungnya ya menjadi asamnya berlebihan. Baik, kita lanjut ya. Kemudian ada defisiensi yin lambung, di tubuh kan ada yin yang ya. Nah ini khusus untuk defisiensi yin lambung. Gejala klinisnya mirip seperti tadi, ada nafsu makan berkurang, tapi di sini ada demam atau terasa panas pada siang atau sore hari. Kemudian BAB-nya kalau tadi lebih cenderung lembek, ini kering, ya. Kemudian di bagian epigastrik, gastriknya nyeri. Kemudian mulut dan tenggorokan kering, terutama pada sore hari. Haus tetapi tidak ingin minum. Dan kalau minum sedikit-sedikit rasa penuh setelah makan. Ini mungkin ada yang pernah mengalami seperti ini. Kemudian lidahnya merah, tidak berselaput di tengah, atau selaput yang tidak berhubungan dengan dasar. Nadi mengambang kosong, sama ya, ini lebih ke arah ini nadinya di area kuan kanan. Nah, umumnya terjadi karena kebiasaan makan yang tidak teratur pada waktu makan malam hari atau kerja kembali segera setelah makan. Jadi keburu-buru nih. Kemudian juga ada aspek emosi yang terjadi, cemas memikirkan pekerjaan, sewaktu makan, sering melewatkan jam makan, dan lain sebagainya. Yang tadi saya contoh, nggak usah karena banyak kerjaan nih, Susilo Widodo banyak PR-nya, kerjaannya belum selesai, maka saya ntarlah jam 3, jam 4 juga bisa gitu. Nah ini bisa menimbulkan kondisi seperti ini. Dan ini bisa mengurangi Qi lambung, atau kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan merusak yin lambung itu sendiri. Kemudian
Saya akan bahas sedikit lagi, ini yang teori-teori ini penting untuk kita ketahui supaya kita tahu jenis apa yang terjadi pada tubuh saya kalau saya mengalami sakit lambung. Nanti PPT-nya akan saya share ya. Kemudian api lambung atau dahak api, gejala klinisnya ada rasa terbakar, nyeri di daerah epigastrium, kehausan, dan keinginan untuk minum minuman yang dingin. Terus terasa lapar, gusi juga ada nyeri dan bengkak, kadang-kadang gusi berdarah, ada juga asam, ada konstipasi, ada mual, muntah setelah makan, dan napas berbau tidak enak. Kemudian ada dahak api, artinya epigastrium terasa penuh, tinja juga berlendir, insomnia, dan kekacauan mental. Ya, dahak api itu panas sekali rasanya ya. Kemudian penyebabnya ya terlalu banyak makanan yang panas, karena terlalu banyak juga merokok. Dahak api disebabkan karena terlalu banyak makanan yang pedas dan berlemak. Nadinya penuh, dalam, dan cepat. Kalau ada dahak api maka nadi terasa licin, dalam, dan cepat. Lidah merah dan selaput yang tebal atau kuning. Kalau ada dahak panas dan retak pada garis tengah yang kasar tepinya. Jadi ini teori-teori ya, sekali lagi. Nah kemudian berikutnya lambung terserang PPL dingin. PPL itu lingkungan ya, jadi faktor luar. Misalnya lambungnya tiba-tiba terasa nyeri, ada rasa dingin, lebih suka kehangatan, memuntahkan cairan jernih. Kalau menelan minuman dingin segera dimuntahkan, lebih menyukai minuman hangat. Jadi kalau kita minum begitu dingin, nggak enak, langsung muntah ya. Kemudian lidah selaput lidah putih tebal, nadi dalam lambat dan juga tegang. Kemudian etiologinya disebabkan oleh faktor luar dingin yang menyerang tubuh, serta terlalu banyak makanan dingin serta minuman dingin. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi ya. Nah ini yang terakhir ya. Oh, dua lagi. Lambung berbalik arah. Ada mual, berdahak, muntah, dan hikap. Hikap apa ya? Saya lupa nih. Kemudian lidah tidak ada perubahan, normal saja, nadi tegang. Etiologi kelainan emosional seperti kecemasan dan anxiety ya, yang menyebabkan terganggunya perjalanan turun dari lambung. Kelainan ini biasanya berjalan bersamaan dengan jenis kelainan lambung lainnya. Kita lanjut, yang terakhir, retensi makanan di dalam lambung. Nah ini karena tidak nafsu makan, ada rasa penuh dan kembung di area epigastrum yang akan berkurang kalau penderita mual, ada keskip nih ya. Jadi penderita mual, bau napas, suara enak, ada asam, ada berdahak, juga insomnia. Kemudian lidah, selaput lidah tebal, dan seterusnya, nadi penuh licin. Nah penyebabnya terutama karena makan terlalu banyak. Biasanya kalau kita pergi kondangan nih, atau makan all you can eat, aduh rugi deh kalau nggak makan banyak. Nah, atau kita makan terlalu cepat, atau tergesa-gesa ya, atau dapat pula kalau kita makan tapi kita sambil cemas ya. Baik, itu teori terkait dengan hal-hal penyakit lambung masuk di dalam golongan mana. Nah, sekarang kita mulai masuk bagaimana penanganannya ya. Jadi saya akan cari yang simple, yang mungkin tidak masuk ke jalur akupuntur yang susah-susah atau herbal yang susah-susah. Karena kalau mau detail nanti boleh WA saya, tapi kalau untuk yang ini kita akan bahas secara umum saja, yang sifatnya bersahabat dengan lambung ya Bu ya, atau teman-teman semua. Yang pertama adalah diet ya. Pastinya adalah diet yang rendah lemak, menghindari makanan terlalu banyak di malam hari, dan membagi asupan makanan sehari-hari menjadi beberapa makanan kecil. Jadi kalau misalnya kita makan daripada kita makan sekaligus banyak, boleh porsi makan siangnya kita bagi menjadi 3 kali misalnya, dengan kecil-kecil saja. Jadi nggak usah sampai kenyang banget gitu ya, tapi dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian yang di luar obat ini juga salah satunya adalah menghadapi stres, berdamai dengan emosi. Jadi siapa sih orang yang mau stres ya? Tapi tetap terjadi ya stres karena pekerjaan, stres mungkin gajian belum turun, stres ojol,
Karena sekarang banyak ya yang pinjal-pinjal ya, kemudian stres karena mungkin belum dapat pacar, stres belum punya pasangan, stres belum punya anak, stres anaknya begini, stres belum punya cucu, dan seterusnya ya. Jadi banyak banget ini urusan stres. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan emosi tadi? Yang penting sih sebetulnya kita maknai saja bahwa semuanya pasti akan berlalu, semuanya pasti ada hikmah di balik semua peristiwa-peristiwa, dan kita berusaha untuk bisa menyelesaikannya dengan damai. Benar nggak, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi masalah tetap ada, tapi bagaimana kita bisa memberi makna dari setiap masalah itu supaya kita tetap hidup sehat, hidup bahagia. Ya, kalau kita mau lihat masalah-masalah semua ya, ya kita lihat aja sisi positifnya dari setiap masalah yang muncul, sehingga stresnya bereda, stresnya berkurang gitu ya. Kira-kira begitu. Easy to say ya, tapi memang penting untuk pelatihan diri terus-menerus untuk terkait hal ini. Kemudian hal lain, nah ini saya mau hari ini herbalnya nggak usah susah-susah. Sebetulnya banyak herbal-herbal kalau Chinese medicine itu berdasarkan sindrom, simptom-simptom yang muncul ya, itu herbalnya beragam sekali ya, banyak obat-obat paten. Tapi kita mau coba cari herbal dari dapur saja yang nggak usah susah-susah. Cari Simplicia, Simplicia itu bahan-bahan baku ya, ada kunyit, jahe, jintan hitam, jintan itu mungkin ya kenalnya apa sih namanya hebatu sauda ya, dan juga daun sembung. Ya, mari kita bahas satu-satu ya. Nah, ini dia kunyit ya. Kunyit kira-kira seperti ini, ada kandungannya bla 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 ya. Jadi intinya adalah bahwa kunyit mengandung kurkumin dengan dosis 20 mg dan seterusnya, mampu melindungi mukosa lambung terhadap iritasi dengan meningkatkan sekresi musit. Ini bahasanya susah ya. Tapi yang jelas dengan mengkonsumsi kunyit, bolehlah dengan cara gimana sih? Boleh dibikin kunyit ya, kunyit dikasih madu juga boleh ya. Dosisnya nggak usah banyak-banyak ya, sekali minum mungkin 1 ruas jari cukup, nanti diseduh air, diparut, diseduh air hangat, disaring, dikasih madu ya. Itu juga sangat bagus untuk menjaga lambung kita tetap sehat ya. Ini Kemudian minumnya pagi atau malam, perut kosong atau isi? ini boleh perut kosong nggak masalah ya. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam, tidak ada masalah untuk kunyit. Jadi biasanya kalau kita meresepkan kunyit juga sehari 3 kali, kalau di kapsul kan kira-kira 500 mg ekstrak ya. Boleh sama bubuknya ya diminum. Kalau yang model bubukan gitu kan tentu nggak enak ya di leher ya Bu. Tapi kalau yang baiknya sih ininya aja, larutannya aja. Direbus boleh, Direbus boleh, jangan terlalu lama rebusnya. campur jahe boleh. Jahe sebentar, jahe ada lagi sebentar. Boleh banget ya. Itu 1 kunyit ya tadi. Ya, kalau di Chinese medicine kunyit itu cianghuang ya, kunyit ya. Kemudian, nah ini jahe ya, Bapak Ibu sekalian. Jahe atau kancang ya. Ini detailnya, senyawanya apa aja. Jadi memang sudah banyak penelitian terkait sama jahe ini. Bahkan diidentifikasikan bahwa jahe lebih efektif dibandingkan vitamin B6 dalam mengatasi mual dan muntah. Ya, kemudian sama bahwa dalam penelitian jahe dibuktikan dapat menghambat kerusakan lambung pada tikus. Ya, jadi ini diuji ya. Jadi lambung tikus bisa menjadi lebih baik. Baik, kemudian Maaf mau tanya, ya. bukannya jahe itu suka kena lambung juga? Kayaknya kalau minum jahe lambungnya suka sakit. Sebetulnya lebih ke arah yang mengatasi mual kalau untuk jahe. Kalau yang saya ya, kalau untuk yang memang tidak nyaman dengan jahe, boleh kunyit saja. Oke. Ya, karena kan setiap orang berbeda-beda. Cuma memang ini kalau penelitian seperti ini, kalau pengalaman pribadi, kalau minum jahe malah jadi nggak enak, ya jangan ya.
Karena kan kita memang makhluk, semua manusia adalah unik ya. Kemudian jintan hitam nih, ada yang tahu jintan hitam? Jintan hitam bisa dicari ya. Ini kandungannya bla 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 bla. Jadi ini juga telah diuji untuk anti radang lambung ya. Jadi ini pembandingnya dengan obat herbal di kedokteran itu ranitidin perbandingannya ya. Jadi kalau minum ranitidin ya jangan minum jintan hitam, jadi double ya. Jadi ini juga bisa menurunkan asam lambung. Jadi bisa melawan pembentukan luka di lambung, dan ini juga timbul karena memang ada flavonoid ya. Dan yang terakhir ini adalah daun sembung. Ayo, ada yang tahu daun sembung? Mungkin angkatan-angkatan yang zaman dulu tahu ya daun sembung ya. Nggak tahu. Saya Bagaimana angkatan zaman kapan? daun sembung ya? Daun sembung kalau di kampung saya banyak banget. Ya. Dan daun sembung juga bisa mengatasi gangguan pencernaan, gangguan lambung, ya, kemudian bahwa campuran ekstrak daun lambung dan akar manis ya pula sari memiliki potensi menghambat terjadinya kerusakan mukosa, peningkatan jumlah sel pada lambung tikus ya. Jadi ini tikusnya dikasih aspirin terus sampai sakit. Bisa dikasih daun sembung. Nah, itu ada 4 herbal yang bisa menjadi opsi Bapak Ibu sekalian. Caranya gimana? Boleh dicampur madu ya, tadi setelah direbus seperti itu. Nah, kemudian udah jam 8 nih. Kita lanjut terus ya. Saya akan ini titik akupunktur sederhana yang bisa menjadi acuan kita lah. Kalau memang sehari-hari ada keluhan, boleh perhatiin ya fungsi dari masing-masing, karena setiap titik akupunktur itu punya keunggulan masing-masing. Yang pertama, nah udah tahu ya, Cusanli ST36 stomat ya. Masih ingat kan posisinya adalah 4 jari atau 3 cun di bawah mata kaki kita ya. Jadi boleh sambil dicari, ditekan-tekan titiknya ketemu ya. Baru itu adalah Cusanli. Ini menjadi titik favorit buat teman-teman yang mengalami sakit lambung atau menjaga kesehatan lambung ya. Cusanli ini sempat diistilahin sebagai titik panjang umur. Jadi kita Cusanli. Jadi kalau kita melangkah 1 li dikasih bonus lagi jadi 3. Jadi tambah sehat ya, karena seperti itu ya. Kemudian kalau ini kenapa? Kalau ada sakit perut, ada nafsu makannya kurang, ada juga mual. Ya, ini boleh digunakan titik Cusanli. Tidak apa-apa, tidak ada masalah ditekan titik ST36 atau Cusanli ini juga boleh. Jadi ini sangat bagus sekali Cusanli ini ya. Baik, sudah hafal ya Cusanli ST36, masing-masing sudah ketemu titiknya? Dekat yang kelingking itu ya. Ya betul. Jadi telunjuknya nempel di di mata kaki di dengkul, di bagian lunaknya ya. Kita lihat di gambar, dan itu kita nggak tusuk, kita pencet-pencet. Ya, ini kalau ini untuk buat para praktisi akupuntur, dipencet-pencet saja sekitar 1-2 menit, ditekan-tekan gitu akan terasa nyaman. Terasa nyaman juga termasuk ke arah area lambung ya. Dipencet-pencet dengan tangan boleh, dengan benda tumpul lain misalnya ujung pulpen atau apalah benda tumpul yang jangan sampai buat sakit atau jadi nyeri. Itu kena tulangnya ya? Enggak. Bukan Bu, bagian antara kalau dari tulang ke ini kira-kira 1 senti ya mungkin ya, dari tulang ke sisi kanannya. Kan adanya di posisi sisi kanan atau sisi kiri. Ya kalau di kaki kanan tentu sisi kanan, kiri ya sisi kirinya. Ya. Baik. Yang pertama Cusanli atau ST36. Titik berikutnya, nah ini udah pernah saya share juga nih yang ini, Neikuan ya. Neikuan itu berfungsi untuk menyelaraskan perut, menghangatkan ciao tengah, meningkatkan sirkulasi qi, dan menghilangkan rasa sakit.
ya. Ini juga termasuk buat yang insomnia, sangat bagus. Jadi posisinya 2 cun atau 3 jari. 3 jari tempelkan saja dari batasan garis di telapak di bawah telapak tangan ada garis. Kita kasih 3 jari itu adalah titik 3 jari itu 2 cun ya. Titik P6, PC6 atau Nequan. Nah, ini kalau kita ada permasalahan dengan insomnia, boleh juga kita tekan-tekan. Buat yang mengalami masalah mental disorder, stres, boleh juga kita tekan seperti ini. Lakukan kira lebih 1-2 menit ditekan-tekan. Kita boleh ulang pagi dan sore. Ya. Baik, berikutnya. Titik CV12. Comuan, ya. Letaknya pada garis media ini posisinya kalau kita ulu hati dengan area pusar umbilikus kita dibagi 2. Kira-kira itu adalah CV12 ya. Sudah ketemu titiknya? Udah. Baik ya, ini adalah untuk disfungsi lambung jadi gangguan pencernaan, ada juga psikomatis pada perut bagian atas terkait dengan kesedihan atau kekhawatiran, boleh ditekan-tekan seperti tadi. Ditekan sedikit, sekitar 1 menit, ditekan-tekan saja, lepaskan. Nah, cuman ini untuk ibu hamil supaya menjadi perhatian khusus ya, jangan sampai mengganggu janinnya ya. Baik, berikutnya adalah TICI ya. Nah, ini posisinya adalah SP8, kira-kira sama dengan tadi 4 jari di bawah sisi dalam ini ya, apa itu namanya ya, di bawah lutut tapi sisi dalam. Dikasih 4 jari seperti tadi Bu, 3 cun atau 4 jari, ditaruh begitu ketemu titik SP8 atau TICI. Ya, ini juga fungsinya menguatkan limpa, merembeskan, maksudnya menyelesaikan lembab yang berlebih ya. Kemudian juga untuk perut kembung, perut sakit, dan tidak ada keinginan untuk makan. Dan jika ada diare dan juga disentri, ini boleh juga dilakukan penekanan di SP8 atau TICI ya. Berikutnya, tadi udah ini ya, Nequan ya. Nequan udah ya tadi ya. Kemudian yang terakhir nih, titiknya adalah ST44 Nating. Posisinya perhatiin ada dari kaki ya, dari yang antara 2 dan 3. Jadi antara telunjuk dan jari tengah. Posisinya di situ tuh. Ya. Ini ada yang titik merah. Ini ST44. Jadi di atas setelah itu sedikit ditekan ini sifatnya menghilangkan bagaimana? Halo? Ya, kita lanjut ya. Ini sifatnya untuk menghilangkan panas dalam lambung dan usus dan juga meregulasi limpa dan lambung, melancarkan pencernaan. Nah, ini kalau terjadi juga seperti nyeri perut, diare, ya. Bisa. Kemudian ada disentri dan seterusnya. Ya. Nanti PPT ini akan saya share ya ke grup ini teman-teman, jadi nggak usah susah, biar semuanya bisa dapat. Nah ya. Kemana sih lu? Baik, kita lanjut ya. Oh. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana tips menjaga lambung tetap sehat. Nah, Bapak Ibu tadi termasuk juga yang Ibu tadi tanya ya, bagaimana kita supaya lambung tetap sehat. Perhatikan kalau di jam makan ini memang kita stomach itu ada di antara jam 7 sampai jam 9. Jadi pastiin kita juga ada sarapan pagi ini sebaiknya ya. Ya baik, pertama batasi makanan yang Suaranya hilang. ya tadi ada yang terputus ya. Baik, ya ini untuk tips untuk menjaga lambung tetap sehat. Yang pertama tentu kita harus membatasi makanan yang tidak dapat ditoleransi tubuh. Ya seperti tadi ada terlalu pedas atau terlalu asam ya. Nah ini yang tidak bisa membuat perut tidak nyaman, menjadi kembung, diare, sembelit dan lain-lain. Ya. Kemudian kita tahu batasan makanan mana
yang mana yang cocok buat kita. Ada orang yang memang pedes tahan, ada juga yang tidak ya. Jadi silahkan itu masing-masing disesuaikan. Kemudian juga makan pelan-pelan, jadi saat makan jangan terlalu cepat. Kemudian juga Mindful, mindful. ya mindful, betul sekali Ibu. Tetap harus pelan-pelan, slow ya, rasakan makanan ya. Makanan juga bikin porsi yang kecil dapat membantu mengurangi kerja lambung. Nah, kemudian juga asupan seratnya ya yang penting nih untuk menghadapi gejala sembelit. Tapi kalau misalnya kita sedang mengalami masalah lambung yang cukup parah, sebaiknya memang kita tidak mengkonsumsi asupan serat dulu sementara. Jadi hindarin malah. Jadi kebalikan sih. Kalau memang lagi parah ya jangan seperti itu. Termasuk juga seperti tadi Ibu siapa Bu Asmi ya, Astri ya. Jadi katakan kalau makan roti yang seperti ini nggak bisa, memang benar. Jadi kalau seratnya terlalu tinggi pada saat nyeri lambung itu nggak bisa. Bahkan roti gandum ya nggak bisa. Em, Makan bubur aja, Makan bubur tapi jangan dimacem-macemin. Kadang-kadang bubur ditambah, polos. yang harus bubur polos aja. Jadi nggak dikasih serat macam-macam ya. Li, Kemudian Makan bubur Leonie suruh katanya makan asem. bubur polos aja, Li. Sesiung, gimana? bubur itu asem. Bubur asam. Iya, kalau makan bubur katanya sifatnya asem ya. Enggak, bubur tidak asam. Kalau asam ya dikasih asam mungkin. Enggak, tidak. Mm-mm. Bubur yang Makanya paling netral loh, orang paling diare, netral. sakit mah suruh makan bubur ya. Betul. Mm-mm. Karena memang pentingnya untuk tidak serat terlalu banyak dulu pada saat nyeri lambung. Tapi kalau kita kondisi yang sehat, malah baiknya cukup serat. Baik. Nah, sekarang ya, perhatikan lagi foto ini. Mau lambung kita sehat, mau lambung kita sakit, atau lambung kita sehat. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Setuju nggak, Bapak Ibu sekalian? Setuju. Baik, ya. Jadi seperti kata pepatah bilang, kalau mau sarapan itu seperti raja, ya. Artinya apa nih kalau makanan seperti raja itu? Ya, makan yang baik ya, maksudnya pada saat siang seperti pangeran, kalau malam malah seperti pengemis ya. Jadi makan tuh ya sedikit aja. Tapi kalau makan siang ya seperti seorang pangeran makannya banyak ya, kayak gitu. Ini Kalau tepat. yang intermittent gimana Sesiung? Waduh, saya nggak bisa komen yang kayak gitu. Silakan disesuaikan dengan keilmuannya. Tapi yang jelas bahwa di dalam TCM kita memang sudah ada jam makan ya. Jadi pagi hari memang mestinya sarapan. Tetapi kalau memang terkait yang puasa seperti itu ya, kan tetap juga diatur pola makannya. Sehingga ketika pola makan teratur, harusnya si lambung juga sudah mulai membiasakan diri. Kalau misalnya yang buruk itu bukan yang rutin sebetulnya. Yang buruk ini yang tiba-tiba seperti tadi cerita di awal. Kalau misalnya saya hari ini lagi sibuk banget, aduh makan ntar deh, teman-teman ntar deh, saya bentar lagi jam 4, toto makan siang enggak, makan sore baru atau makan malam baru makan. Jadi itu yang bisa membuat asam lambung menjadi terganggu ya. Tetapi kalau yang memang sudah terpola dengan baik, teman-teman muslim yang juga mengikuti puasa tidak juga nyeri lambung karena pikirannya sudah di-set seperti itu. Bahwa saya akan makan misalnya dari mulai kalau intermittent kan ada yang dari mulai 14 jam, 16 jam, bahkan 18 jam puasa ya gitu ya. Nah, itu pikirannya sendiri yang sudah ngeset dan pikirannya ngasih tahu lambung nih, kamu jangan kerubuk-kerubuk dulu ya, jangan minta makan dulu sebelum jamnya. Jadi kayaknya sih oke-oke aja ya. Oke, ini referensinya banyak saya gunakan, jadi mudah-mudahan bisa datanya benar, tidak asal-asal tulis, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita. Oke, kayaknya hari ini nggak ada. Saya belum siap. Baik, itu saja Bu, teman-teman sekalian. Mungkin Ya, mungkin tuh ada sorry itu pertanyaan. ada yang chat mungkin dijawab dulu. Oh, baik, sebentar. Oke.
Wah, banyak sekali ya. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, untuk juga ragi yang bersifat panas ya. Panas. Kemudian, terima kasih eh, kawan saya nih, Yohanes Tama. Ya, ada juga gluten ya. Kemudian, wah ini banyak nih. Seblak ya teman-teman, itu juga hati-hati ya. Kemudian, oh batas makan malam jam berapa? Yang jelas sih 2 jam sebelum tidur jangan makan ya, karena biar lambung juga sudah diproses. Tetapi kalau sebaiknya apa namanya, makan itu, kalau saya sudah mulai membiasakan diri ya jam 6 sore sudah stop makanan gitu. Termasuk juga buah. Jadi memang benar-benar kita mau sehat ya. Serat apa dulu nih? Aduh, nggak tahu juga apa maksudnya nih Pak Tama nih. Kita lanjut. Tadi maksudnya gini Pak, Oh, siap. serat itu kan kalau di sayur kan juga ada serat, jadi kita juga makan serat gitu loh. Ya. Penderita lambung nggak makan serat, labu bagus, ada seratnya. Terus juga labu juga bagus buat lambung kan. Nah, makanya serat apa dulu nih? Serat yang kasar atau serat yang halus? Atau serat yang apa gitu. Jadi spesifik di bagian mana seratnya itu. Baik, Itu menurut saya sih. terima kasih. Karena nasi juga ada seratnya ya. Bubur juga ada seratnya. Jadi yang memang benar, ya serat yang dimaksud ini adalah serat yang lebih kasar tentunya ya. Jadi yang bisa mengganggu kesulitan, sehingga lambung kesulitan melakukan proses pencernaannya. Itu mungkin Pak Yohanes Tama. Oke, ya. Supaya lebih menarik, Sinse. Siap. Ya, apa lagi? Atau kita akhiri pertemuan malam hari ini? Nah, Kebiasaan ini juga setelah makan berbaring juga perlu dihindari dan jangan menjadi kebiasaan. Ini ada satu tambahan nih dari Aspian. Ya, betul sekali Pak Aspian. Jadi memang biasanya kita emang enak ya habis makan itu rebahan ya. Ya, jadi apalagi kadang-kadang kita rebahan ke satu sisi tertentu. Nah, sebetulnya kan itu juga berpengaruh ke asam lambung kita. Sebaiknya memang baiknya jalan ya. Ya, duduk-duduk atau jalan, tapi juga tidak berolahraga. Artinya olahraga kita juga nggak baik ya. Jadi memang kasih kegiatan-kegiatan kecil lah, beberes apa kayak gitu, atau duduk-duduk sambil ya kegiatan-kegiatan kecil yang tidak membuat kita jadi rebahan. Itu saja. Baik, teman-teman sekalian, udah malam ya. Saya mau ada kegiatan lain. Mungkin malam hari ini kita akhiri. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau buat teman-teman yang bukan praktisi, mungkin materinya agak berat malam ini aja, dan itu Pak, jaga pola makan yang baik dan hindari stres pastinya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi, juga Terima kasih. Pak Rudi yang udah join, dan teman-teman ya. Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Ruth. Thank you loh, ini hari banyak banget materi yang kita dapat. Oke. Cece, thank you Cece. Ya, Cece, thank you ya. Yuk, kasih. Sampai jumpa, selamat istirahat.